warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 SPIB akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sumber Data Teks, Populasi, Sampel, dan Sampling. Teks pada dasarnya merupakan analisis data yang mengkaji teks secara mendalam, baik mengenai isi dan makna maupun struktur dan wacana. Studi atau analisis teks merupakan metodologi yang sangat menarik dan berkembang cepat seiring dengan perkembangan teks sosial dan kemanusiaan. Studi teks dapat dipakai untuk memahami konstruksi makna teks dari berbagai teks kultural. Melalui pengkajian yang mendalam, analisis teks bisa melahirkan lahan diskusi akademik yang hidup dan luas. Karena luasnya cakupan makna yang dibawa oleh teks, salah satu kelebihan studi teks adalah menyangkut kealamiahan data. Jenis-jenis studi teks yaitu yang pertama analisis isi. Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Yang kedua yaitu semiotika. Semiotika adalah teori tentang pemberian tanda secara garis besar. Semiotik digolongkan menjadi 3 konsep dasar, yaitu semiotik pragmatik, semiotik sintaktik, dan semiotik semantik. Yang ketiga yaitu fenomenologi. Fenomenologi merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya penelitian mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Yang keempat yaitu hermeneutika. Istilah hermeneutika berasal dari kata Yunani hermeneuein yang artinya diterjemahkan menafsirkan. Dalam tradisi Yunani kuno, kata hermeneuein dipakai dalam 3 makna yaitu mengatakan to say, menjelaskan to explain, dan menerjemahkan to translate. B. Pengertian populasi. Dalam kerangka penelitian, terutama sekali penelitian kuantitatif, populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah atau area objek penelitiannya, menurut Sachs menyatakan bahwa ditetapkan, sedangkan Truchman mengemukakan bahwa populasi atau target populasi adalah kelompok dari mana peneliti mengumpulkan informasi dan kepada siapa kesimpulan akan digambarkan. Contoh simpelnya, populasi umum adalah seluruh dosen negeri di Yogyakarta. Populasi targetnya adalah seluruh dosen magister IPA di Yogyakarta. Maka hasil penelitian tidak berlaku bagi dosen di luar fakultas magister IPA. Jenis-jenis populasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, populasi berdasarkan atas jumlah. Yang kedua, populasi berdasarkan atas turunan dari populasi terbatas tetapi dengan ruang lingkup yang sempit. Yang ketiga, populasi berdasarkan variasi unsur pembentuk sumber. Yang pertama, populasi berdasarkan atas jumlah dibedakan menjadi 2, yaitu populasi terbatas atau definite. Yang kedua, populasi tak terbatas atau indefinite. Yang kedua, populasi berdasarkan atas turunan populasi terbatas tetapi dengan ruang lingkup yang sempit dibagi menjadi 2, yaitu populasi teoritis, dan yang kedua populasi tersedia. Yang ketiga, populasi berdasarkan atas variasi unsur pembentuk sumber dibagi menjadi 2, yaitu populasi bersifat homogen dan yang kedua populasi bersifat heterogen. C. Pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat sama dari objek yang merupakan sumber data. Secara sederhana, sampel dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih atau mewakili populasi tersebut. Sebagian dan mewakili dalam batasan di atas merupakan 2 kata kunci yang merujuk pada ciri-ciri populasi dalam jumlah yang terbatas
pada masing-masing karakteristiknya. Ciri-ciri sampel yang baik sebagai berikut. Yang pertama, sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu dengan benar. Yang kedua, sampel harus mewakili populasi sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat dalam populasi. Yang ketiga, besarnya ukuran sampel hendaklah mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditoleransi dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Ada beberapa kekeliruan yang mengakibatkan bias dalam penarikan sampel, seperti dalam menentukan populasi target. Contohnya, populasi target dalam penelitian adalah guru IPA SMA negeri, tapi dalam penarikan sampel hanya dikatakan pada guru biologinya saja. Yang kedua, karakteristik sampel yang diambil tidak mewakili karakteristik target populasi. Contoh penelitian adalah persepsi para siswa terhadap pemberian layanan BK di sekolah, tapi angkatnya diberikan kepada seluruh siswa termasuk siswa yang belum mendapatkan layanan BK di sekolah. Yang ketiga, salah dalam menentukan wilayah. Contohnya, populasi target adalah seluruh DIY, tapi penarikan sampel hanya dilakukan di daerah pedesaan saja. Yang keempat, jumlah sampel yang terlalu kecil, tidak proporsional dengan jumlah populasinya. Yang terakhir, kombinasi dari beberapa kekeliruan di atas.